Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita salam Smart School dulu. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Syaul Haq, SPD MPD dari SMA Negeri 4 Makassar sebagai guru fisika buat anak-anak. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari materi yang sama seperti pertemuan sebelumnya dari guru fisika yang lain, yaitu mengenai induksi medan magnet pada solenoida. Kalau mengenai toroida nanti pertemuan selanjutnya. Oke. Sekarang kita mengetahui dulu apa gunanya kita belajar tentang itu. Jadi gunanya itu agar anak itu memahami konsep persamaan medan magnet pada solenoida dan toroida dengan benar. Jadi itu mengenai solenoida dan toroida supaya kita bisa memahami dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menerapkan konsep dan persamaan medan magnet pada solenoida dan toroida dalam pemecahan masalah dengan benar. Tapi untuk kali ini kita belajar dulu tentang solenoida. Kita lebih permantap lagi. Oke, kita harus mengetahui dulu medan magnet pada solenoida itu kayak seperti apa. Jadi solenoida adalah kawat berbentuk kumparan dengan lilitan yang cukup rapat dan memiliki panjang tertentu. Jadi ingat, kalau solenoida itu berkaitan dengan kumparan dengan lilitan. Jadi lilitannya itu otomatis dia berbentuk lingkaran. Medan magnet pada solenoida itu terbagi atas dua. Yang pertama itu medan magnet pada pusat solenoida. Jadi gambarnya kayak seperti ini. Panjang kawat kumparan dengan listrik dengan dialiri arus listrik sehingga menginduksi magnetik 360 derajat terhadap pusat. Kemudian medan magnet pada ujung solenoida itu dia dikategorikan dia menginduksi magnetik 180 derajat terhadap pusat. Oke, bagaimana maksudnya yang tadi tuh? Induksi magnetik pada pusat kelengkungan. Jadi kita harus bahasakan dulu. Jadi di situ ada kata kunci. Panjang kawat kumparan dengan lilitan dan dialiri arus listrik sehingga menginduksi magnetik 360 derajat terhadap pusat. Jadi di sini ada kata kunci panjang kawat yang Bapak kasih tebal, lilitan, arus listrik, menginduksi magnetik 360 derajat dan terhadap pusat. Oke, kita ambil satu-satu. Jadi kita bahas dulu tentang pusat. Nah, otomatis dia sudutnya 360 derajat yang dibahas. Itu kita simbolkan dengan simbol theta. Kemudian induksi magnetik itu kita simbolkan dengan simbol B. Kemudian panjang kawat itu kita simbolkan dengan simbol L. Lilitan itu kita simbolkan dengan simbol N besar. Kemudian arus listrik kita simbolkan dengan huruf I besar. Nah, kalau kita kelompokkan B, I, 360 derajat. Minol itu permeabilitas ruang hampa. Nilainya itu 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per meter.
kemudian lilitan, terus arus medan magnetnya itu ke arah mana, sudut berapa, kemudian panjangnya. Setelah itu kita lihat keterkaitan konsep dengan variabel yang diperoleh. Jadi kita dapat B dikali 360 derajat dikali L itu sama dengan mu 0 I, jadi bacanya mu 0 ya, mu 0 kali I kali N kali theta. Kemudian kita ubah ke dalam bahasa matematiknya. Jadi maksudnya ini B kali 360 derajat kali L sama dengan mu 0 kali I kali N kali theta. Itu kalau dia ditanyakan berarti L-nya keluar. Berarti secara tidak langsung kita bisa katakan mu 0 I N theta per B kali 360 derajat. Oke, kalau kita substitusi masuk nilai tetanya didapat bahwa mu akan peroleh mu 0 I kali N besar dibagi dengan L atau BP, itu artinya induksi magnet di titik pusat P sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I kali N bagi L. Oke, sekarang kita lihat untuk yang di ujung. Nah, yang di ujung itu kita gunakan 180 derajat. Jadi pusat dalam artian sini ujung, 180 derajat itu sudut tetanya. Jadi sama kayak tadi, induksi magnetik B, panjang kawatnya itu L, kemudian lilitan itu N, kemudian arus listrik itu kita peroleh juga sama kayak tadi I. Kalau kita kelompokkan sama. Oke. Nah, kalau kita kelompokkan itu kita akan peroleh sama seperti yang tadi, bedanya itu pada tetanya. Tetanya itu kita peroleh 180 derajat. Jadi kalau kita substitusi masuk, dia akan menghasilkan medan magnet di ujung itu sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi dengan 2L. Kenapa dibagi 2? Karena 180 derajat dibagi 360 derajat itu menghasilkan setengah atau 1/2. Sehingga kalau kita uraikan duanya itu jadi ini. Jadi ini 2. 2 itu nanti dengan mu 0 itu kalau kita ganti jadi seperti ini. Mu 0 itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, di sini kan ada pembagi 2. Berarti kalau dibagi 2 itu akan ketemu dapat nilai 2pi kali 10 pangkat minus 7. Oke. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Jadi suatu solenoida panjangnya 1 m atau 1 meter dan diameter rata-rata 3 cm. Memiliki 100 lilitan kawat. Solenoida tersebut dialiri dengan arus 5 ampere. Maka besar induksi magnetik pusat dan di ujung solenoida secara berturut adalah. Nah, berarti 2 ditanyakan sini, Nak. Nah, kita lihat pilihan jawaban. Jawaban A 5pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla dan 3pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian yang kedua 4pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla dan 2pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Selanjutnya di bagian C itu 4pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla dan 2pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Sekarang bagian C itu 4pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla dan 2pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian bagian D itu 2pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla dan pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Dan yang terakhir 2pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla dan 4pi kali 10 pangkat 4 Tesla. Oke, perlu diingat
Oke, perlu diingat di sini dikatakan secara berturut-turut. Berarti semua yang ada di sini itu induksi magnet di titik pusat. Sementara yang ini induksi magnet di bagian ujung. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Oke, perhatikan. Kalau menurut konsep matematik, itu perbandingan antara induksi magnetik di pusat 2 kali lebih besar. Maaf, di sini ada salah ketik. Dibandingkan di ujung solenoida. Jadi 2 kali lebih besar menurut konsep matematik. Sekarang menurut konsep fisika, perbandingan antara induksi magnetik di pusat jauh lebih besar dibanding ujung solenoid. Nah, di sini ada kata kuncinya. 2 kali lebih besar dari ujung solenoid. Nah, sekarang kalau kita lihat yang bukan 2 kali berarti bisa kita dapat. Ini bukan 2 kali ya. Kenapa bukan 2 kali? Karena sudah jelas 5 dengan 3. Nah, ini bisa. Kemudian ini 4pi dengan 2. Nah, ini bukan 2 kali. Ini setengah dari. Jadi ini kan. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, kita lihat kira-kira yang mana yang benar. Oke, sekarang kita akan masukkan ke konsep matematika fisikanya. Mu 0I dibagi 2L atau BU sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 7 I kali N bagi L. Itu kalau untuk di ujung. Kalau untuk di pusat itu mu 0I N dibagi L. Nah, itu. Nah, sekarang kita cek. Bagaimana caranya kita hitung? Oke. BP itu sama dengan mu 0I dikali N dibagi L. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada diameter, ya. Oh, maaf, ini salah ketik lagi. Mestinya diameter. Di sini diameter rata-rata 3 cm. Berarti secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa ini kita tidak gunakan. Karena dari persamaan matematiknya sendiri, mu 0I kali N dibagi dengan L. Nah, sekarang kita substitusi masuk. 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya, dikali dengan, nah ini kuat arus 5, kemudian di sini ada lilitan nih, berarti dikali 100, kemudian dikatakan panjang 1 nih, yang ini panjang 1 berarti dibagi 1, berarti kalau kita tulis ini kan 4 kali 5 20, tambah lagi nolnya 2 berarti 2000 pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, ingat, biasanya itu kalau 2000 itu biasa dirubah menjadi bilangan eksponen. Berarti 2 kali 10 pangkat, karena dia di sini 0 bukan 0, berarti dia pangkat positif 3. Pi dikali 10 pangkat minus 7 berarti 2pi. Nah, di bilangan eksponen atau aturan matematika tentang bilangan berpangkat ini dijumlahkan, berarti 10 3 dikurang 7 itu didapat 2pi kali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau kita dapat berarti sudah ada 2 opsi, yang ini dengan yang ini, D dengan E. Nah, tadi kan dikatakan dalam aturan matematik maupun aturan induksi bahwa dia lebih besar daripada ujungnya. Nah, kalau kita lihat ini dengan ini, berarti ini yang lebih besar kan? Yang bagian E. Ini lebih besar 2 kali, berarti ini salah. Berarti jawabannya kita peroleh ini.
Nah, kita lihat kuncinya. Benar enggak? Nah, betul. Jadi jawabannya adalah 2pi kali 10 pangkat minus 4 dan pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jadi tidak perlu kita hitung lagi berapa ujungnya. Karena kan tadi dibilang bahwa medan magnet di pusat itu lebih besar daripada medan magnet di ujung. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Dari hasil pengukuran diketahui besar magnet di ujung suatu solenoida adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 3 Weber per meter kuadrat. Maka besar induksi magnet di pusat. Nah, tadi kita kan sudah dapat kuncinya kan? Kata kuncinya kalau di ujungnya kecil, berarti di pusatnya itu besar medan magnetnya. Coba kita cek pilihan jawaban. Pilihan jawabannya 4,2 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Yang kedua 7,8 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Yang ketiga 9,0 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Yang D 12,3 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Yang berikut itu 16,7 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Nah, kita lihat dulu apa kata kuncinya. Konsep matematika itu mengatakan perbandingan antara induksi magnet di pusat 2 kali lebih besar dibandingkan ujung solenoida. Oke. Konsep matematika fisikanya sudah tahu tadi kan? Bagaimana dengan ujung dengan pusat. Berarti kalau kita lihat ternyata ada perbandingan. Perbandingannya di sini nak, 2. Di sini tidak ada 2. Yang ada cuman angka 1. Ya, di sini angka 1. Nah, berarti secara tidak langsung kita bisa tulis BU minol IN per 2L. Kalau kita bandingkan minol IN per L. Berarti ini kita bisa peroleh kalau ada yang pecahan begini, kalau anak-anak bingung, ubah aja begini. Jadi pecahan sederhana, minol IN per 2L. Ya. Kemudian ini kan awalnya begini, bagi minol IN per L. Nah, supaya dia bisa kita hitung, ya, kita gunakan aturan matematik. Minol IN per 2L dikali L per minol IN. Oke. Berarti bisa kita tahu bahwa ini kita bisa coret. Ini juga. Nah, ini juga kita bisa coret. Berarti kita bisa dapat 1/2. Ya. Nah, kita sudah dapat BU dibanding BP itu 1/2. Nah, pertanyaannya, ujung solenoidanya, berarti di ujung itu berarti kita bisa hitung, ya. Nah, berarti kita sudah dapat BU sama dengan BP sama dengan 1/2. Berarti kita substitusi masuk. B ujung itu 4,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi BP sama dengan 1/2. Ya, berarti secara tidak langsung ini tinggal dikali silang. Atau biasa juga dalam aturan matematik ini sama-sama dikali pembaginya supaya ini berpindah ruas. Jadi ini pindah ke sebelah 2 kali 4,5. Nah, ini pindah ke sebelah BP
Berarti B di titik pusat itu sama dengan 9,0 kali 10 pangkat minus 3. Oke, berarti kita langsung bisa dapat jawabannya. Apa benar atau tidak? Kita cek. Nah, betul. Jadi 9,0 kali 10 pangkat minus 3. Sebenarnya bisa juga langsung, nak. Nggak harus pakai mencakar. Tadi kan dibilang ujung itu kecil, terus yang magnetnya besar. Dan dia katakan 2 kalinya. Berarti kan tinggal dikali 2 ini. Dikali 2 dapat 9. Ya. Oke. Makasih atas selama ini kita belajar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.